Kay kelas 6, Iren kelas 3, Quinsa kelas 1, Kana kelas TK, Gisel kelas 5, Clarissa kelas 1. Terima kasih adik-adik sudah mengumpulkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat ya? Apa ada yang sakit? Semoga kalau ada yang sakit cepat sembuh ya. Adik-adik jangan lupa untuk makan yang teratur, minum air putih yang banyak juga. Terus jangan kurangin dulu deh makan ciki-cikinya. Terus jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Sama kalau keluar pakai masker ya. Kalau bisa jangan sering-sering dulu keluar adik-adik. Nah, bersyukur banget nih kita masih bisa ketemu di ibadah hari Minggu walaupun online aja. Kakak Tita mau ajak adik-adik untuk tetap bersyukur. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih kasih kita kehidupan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat dan mengikuti ibadah online hari ini. Oh ya adik-adik, masih ingat nggak firman minggu lalu yang dibawain sama Kak Denis? Iya, tentang mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Sekarang kan kita masih suka lupa karena kita sibuk main game, sibuk nonton YouTube, sibuk main sendiri deh. Kakak Tita mau ajak adik-adik untuk terus mengandalkan Tuhan. Saat adik-adik sebelum makan jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau kita bangun di pagi hari, terima kasih Tuhan udah bangunin aku pagi-pagi, udah kasih aku kehidupan, terima kasih udah aku masih bisa sekolah, masih bisa bermain, dan banyak hal. Yuk adik-adik untuk kita ungkapin syukur kita mau gerakin badan kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi. Kedua tanganku mempunyai jari. Musik! Pakai gaya ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, direpetkan, putar ke belakang. Ayo petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, direpetkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus ke kiri. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari balik jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, untuk kita memulai ibadah hari ini, kita mau siapin hati kita mau berdoa, arahin hati dan pikiran adik-adik ke Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, atas kesehatan, atas sukacita yang Kau berikan. Sebentar kami mau memulai ibadah Tuhan, Tuhan yang pimpin, biarlah hati kami, pikiran kami dikuasai oleh firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita udah berdoa, sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Dengan semangat kita mau angkat pujian, aku gereja, kau pun gereja. Tahu nggak? Nanti ada liriknya ya, kita pakai gaya. Yuk yang semangat. Musik. Aku gereja, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya, bukanlah pintu
Aku gereja, gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau rayain nih buat teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Februari yang ada namanya di bawah sini. Kakak Tita dan teman-teman dan juga kakak Layan mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, juga buat adik-adik yang namanya belum tercantum, adik-adik bisa kirimin ke nomor yang ada di atas sini, biar minggu besok kita bisa tampilkan namanya di bawah sini. Yuk, kita mau nyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun, umur panjang dan selamat ulang tahun. Musik! Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa dengan tenang, dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main ya, biarlah kita mau serius. Kita mau dengerin apa yang Tuhan sampaikan lewat kakak-kakak yang akan bercerita nanti. Nah, sebentar kita mau nyanyi, ku diberikan kidung baru. Adik-adik, nah masih semangat ya? Kalau tadi udah ditemenin sama Kak Tita dalam memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang adik-adik ditemenin sama Kak Nita ya dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan nih dalam pemberitaan firman hari ini. Yuk sikap berdoa yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan Yesus, kalau tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami agar kami boleh duduk tenang dan mampukan kami agar kami boleh memahami apa yang Tuhan firmankan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama.
Buat yang udah bisa baca, nanti kita baca bareng-bareng ya. Kalau buat adik-adik yang belum bisa baca, minta bacain mama, papa, atau kakaknya ya. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng ya. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, Kanita mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah lihat gunung? Mungkin lihat di TV, atau lihat di Instagram, atau mungkin lihat secara langsung. Ada? Iya. Adik-adik yang udah sekolah, tahu nggak nama-nama gunung yang ada di Indonesia? Yuk sebutin beberapa deh. Kanita kasih clue ya. Di Bogor. Kalau adik-adik ngelihat ke arah Bogor nih, pas cuaca lagi cerah, kita suka bisa lihat tuh ada gunung. Gunung apa namanya? Ya, Gunung Salak. Terus di daerah Yogyakarta yang lagi mulai erupsi sekarang, terkenal banget tuh. Apa? Iya, Gunung Merapi. Terus kita nyebrang ya ke Sumatera, daerah Sumatera Utara yang waktu itu juga lama tuh dia erupsi terus. Depannya S, belakangnya G. Tuh, 2, 3, pinter, sinabung. Kakak ya nanya-nanya gunung melulu ngapain sih? Jadi, periko pembacaan kita hari ini mau menceritakan tentang Yesus dan ketiga muridnya, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes yang naik ke atas gunung. Mereka ngapain di atas gunung? Ngapain? Ya, Tuhan Yesus selalu mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Mereka naik gunung nih. Yuk kita temenin mereka naik ke atas gunung sambil kita nyanyi, "Ku daki 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 gunung yang tinggi." Siap? Berdiri semua ya, jangan pada duduk. Yuk kita berdiri. Musik. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Terbang 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 luar angkasa. Selam. Ku selam 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 dalam samudra. Dayung. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Suka. Di surga kau ada, Suka. di dukaku kau ada, karena engkau Yesus. Nah, capek ya? Capek nggak naik gunung? Capek adik-adik. Kita lanjut lagi ya ke ceritanya. Tuhan Yesus dan ketiga muridnya tadi siapa? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa.
Tapi karena kecapean, akhirnya 3 murid Yesus itu ketiduran. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa sendirian, tiba-tiba rupanya berubah dan jubah atau pakaian yang dia pakai itu menjadi putih berkilau-kilauan adik-adik. Wah, kok bisa ya? Iya, itu adalah lambang kemuliaan Allah yang nampak pada diri Tuhan Yesus. Nah, selain itu, tiba-tiba di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus nampaklah 2 orang. Yang pertama Musa, yang kedua Nabi Elia. Adik-adik tahu mereka itu siapa? Tahu nggak? Tahu ya? Iya betul, Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan melalui Musa juga Tuhan Allah memberikan 10 hukum Taurat. Nah, kalau Nabi Elia, beliau itu adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian adik-adik. Jadi Nabi Elia tuh gak meninggal, tapi dia langsung diangkat ke surga. Nah, setelah murid-muridnya Tuhan Yesus itu terbangun, mereka kaget ngelihat hal itu. Mereka ngelihat, wah ada Musa dan Nabi Elia. Mereka tahu itu siapa. Bahkan saking terkejut, excited, bahagianya, Petrus sampai bilang bahwa dia ingin mendirikan 3 kemah. Yang pertama buat Tuhan Yesus, yang kedua buat Nabi Elia, sama yang ketiga buat Musa. Tapi bagaimana mungkin Nabi Elia dan Musa itu hidup jauh zaman dahulu sebelum zaman Yesus. Dan mereka datang bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk menegaskan bahwa karya penyelamatan Allah yang telah terjadi di zaman mereka dahulu nanti akan digenapi dengan pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuh. Nah, setelah Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang tebal menutupi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara. Ada yang tahu nggak suara apa? Iya, suaranya berkata demikian. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu suara siapa ya adik-adik? Suara siapa? Iya betul, itu suara Tuhan Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga diminta untuk jadi anak yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama mama, sama papa, oma, opa, om, tante, sama kakak. Siapa di sini yang selalu jadi anak yang patuh dengar-dengaran kalau dikasih tahu, kalau dinasehatin mama papa? Oke, bagus. Ada yang masih suka ngebantah? Misalnya, ayo dek, belajar. Aduh, tadi dulu deh mah, aku capek. Ada yang suka ngeluh gitu, capek? Ada? Gak boleh adik-adik ya. Tahu nggak kenapa? Yang capek bukan cuma adik-adik doang. Mama papa capek nggak? Capek. Mama papa capek cari uang, kerja. Terus kerja di rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, masak. Capek? Capek. Jadi setiap kita itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan semuanya itu harus dikerjakan dengan baik. Gak boleh banyak ngeluh. Betul. Jadi mulai hari ini, siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran? 1, 2, 3. Semuanya. Bagus. Jadi mulai hari ini adik-adik ya, kalau dinasehatin mama papa gak ada tuh bantah-bantahan lagi. Langsung siap mah? Oke mah? Oke ya? Nah, gitu juga kalau di sekolah gurunya kasih tahu sesuatu, dinasihati, kita harus mau dengerin, nggak banyak bantah-bantah, tapi dijawab ya. Tapi jangan cuma dijawab iya, harus tetap dikerjakan. Oke, siap ya adik-adik ya. Hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Untuk apa? Untuk kalau kita dengar-dengaran, kita berarti menyenangkan siapa? Ya, menyenangkan Tuhan. Buat apa sih kita menyenangkan Tuhan? Biar aku dapat pahala, Kak. Biar nanti masuk surga.
Iya sih, tapi intinya kita mau menyenangkan hati Tuhan bukan supaya kita dapat sesuatu, tapi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sayang kepada kita. Sebagai ucapan terima kasih kita harus mau untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kalau tadi kita udah dengerin firman Tuhan, sekarang Kanita mau kasih aktivitas buat adik-adik minggu depan. Aktivitasnya apa? Kanita mau minta tolong adik-adik untuk bikin video ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Hafal? Belum. Sekali lagi ya, bareng-bareng kita sebutin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Oke, adik-adik bikin videonya, nanti seperti biasa bisa dikirim ke Katita ya di nomor sini atau di sini atau di sini. Oke, ditunggu adik-adik, sampai jumpa. Ya, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi anak yang dengar-dengaran sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh berbakti juga kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan ya dari kakak-kakaknya. Tentang apa ya tadi? Ya, tentang mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Dengan kita berdoa dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Dengan itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita, dan juga bisa lewat kakak-kakak pelayan PA, bisa lewat teman adik-adik, atau juga dengan nasihat orang tua. Dan juga jangan lupa, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kita yuk responi firman Tuhan, kita nyanyi, tiap orang yang mendengar musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik, sebentar kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Makanya kita mau sikapnya yang serius, sikap yang fokus dan tenang, arahin hati dan pikiran adik-adik ke Tuhan. Dan sebentar lagi doa syafaat akan dibawakan oleh dua teman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sedang bekerja di rumah atau di kantor. Berkati mereka supaya diberi kesehatan atau kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang saat ini online.
berkati guru dan murid, dan berkati teman kami juga yang hari ini atau kemarin gak bisa sekolah karena corona sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah. Tuhan, kami ingin menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Presiden dan wakilnya agar dapat menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami agar semakin maju ya Tuhan dalam beribadahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sebentar mau terima berkat, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Yesus berpesan pada malam gelap. Musik. Yesus berpesan, Yesus berpesan pada malam gelap. Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali ya. Yesus berpesan pada malam gelap. Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita mau kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk, dengan sikap doa yang baik, kita bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri dulu. Dengan sikap doa yang baik, kita mau berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Engkau dan boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik-adik, ibadah hari ini udah selesai ya. Nah oh ya, jangan lupa kita mau ikrarkan janji iman kita 10 jari di dada. Mana? Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kakak Tita. Dibalik, kakak Tita sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.